Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri Semawung Kembaran segera dimulai. Yang terhormat Ibu Pengawas Wilcam Bidik Kutoarjo, Ibu DRA RR Wahyu Heniwati MM, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Semawung Kembaran, Ibu Meda Anjarwati SPD MPD, yang saya hormati tamu undangan beserta Bapak Ibu Guru SD Negeri Semawung Kembaran yang berbahagia. Saya bacakan susunan acara. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Acara yang ketiga, sambutan dari pengawas Wilcam Bidik Kutoarjo. 4. Penyampaian materi oleh Ibu Meda Anjarwati SPD MPD. 5. Lain-lain. Yang keenam, penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini agar acara dapat berjalan dengan lancar. Kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Kepada yang bertugas disilahkan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri.
hadirin dimohon untuk duduk kembali. Kita lanjutkan acara yang ketiga, sambutan dari pengawas Wiljang Bidik Kutoarjo. Kepada Ibu DRA RR Wahyu Hediwati MN, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SD Negeri Semau Kembaran yang saya hormati, Bapak Ibu Guru di SD Negeri Semau Kembaran yang saya hormati pula, dan dua temanku yang berasal dari luar sekolah yang saya hormati, yang saya banggakan, dan semua saja saya banggakan. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan ini bersemikan untuk melaksanakan satu kegiatan yang merupakan undangan dari Ibu Megawati selaku calon guru tunggal yang sedang melakukan aksi nyata pada modul 1 Unit 4. Nah, untuk itu, terutama pada dua temanku yang berasal dari luar sekolah, kita merasa bangga ya, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru itu pasti baik, seperti judulnya di sini, diseminasi budaya positif. Nah, kebetulan di SD Ibu berdua belum ada seperti ini ya. Jadi ini merupakan satu contoh yang besok harus kita kembangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan tujuan bahwa diseminasi untuk hal positif ini sesungguhnya sudah ada pada diri kita. Tadi sudah kita lakukan, kita tepat waktu kan? Kemudian yang kedua, kita sudah menyanyikan lagu Mas Purworejo. Nah, itu kebiasaan baik, kebiasaan positif yang harus dilakukan. Nah, untuk hal baru, hal yang baik nanti akan kita dapatkan dari Bu Meda, itu juga perlu kita amalkan untuk kehidupan kita di sekolah masing-masing, bersama rekan, bersama murid-murid, dan untuk pengembangan di lingkungan kita masing-masing. Sungguh merupakan kegiatan yang luar biasa karena belum banyak diikuti oleh guru-guru di Kecamatan Kutoarjo. Namun demikian, saya selaku pengawas merasa senang dan mendukung adanya kegiatan ini, dan mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita masih diberi kesempatan seperti ini lagi begitu ya, untuk mendapatkan sesuatu yang baru lebih awal dari teman yang lain. Nah, berkaitan dengan itu, saya tahu sekali bahwa materi sudah disiapkan. Untuk itu mari kita ikuti bersama, dan saya yakin Bu Meda tidak ada gading yang tak, maka teman-teman yang lain sudah berusaha untuk membantu atas kelancaran dari kegiatan Bu Meda di dalam aksi nyata ini. Untuk itu, yuk kita ikuti. Selanjutnya kita gunakan sebagai ilmu baru, ilmu positif yang harus kita langgengkan. Itu saja terlebih dahulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan acara yang keempat, penyampaian materi oleh Ibu Meda Anjarwati SPD MPD. Kepada Ibu Meda Anjarwati SPD MPD, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas PKSD, Ibu DRA RR Wahyu Hediwati MM, yang kami hormati tamu undangan
kekurangan suatu apapun. Untuk itu mari kita ikrarkan dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat juga salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disyafaatkan besok di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mengisi materi tentang budaya positif, terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di guru penggerak, dan saya kebetulan adalah calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purworejo. Langsung saja saya akan menyampaikan materi. Saya dalam kegiatan guru penggerak nama Mekawati CGP Angkatan 6 Kabupaten Purworejo dalam aksi nyata sosialisasi budaya positif. Isi presentasi yang nanti akan saya sampaikan yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Mari kita kupas satu persatu. Kita awali dengan perubahan paradigma belajar. Paradigma itu adalah perubahan pola pikir terhadap proses pembelajaran. Nah, pembelajaran itu mencakup 5 paradigma, yaitu know, learning to know, learning to do, learning to learn, learning to be, learning life together. Nah, sekarang kita bahas tentang apa itu artinya learning to know. Artinya belajar untuk mengetahui suatu perubahan pengetahuan yang semula tidak tahu menjadi tahu. Kalau tadi ada learning to do, itu artinya belajar agar bisa melakukan sesuatu atau berkarya dengan maksud siswa dilatih secara sadar untuk mampu melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan yang produktif. Kemudian learning to learn itu adalah belajar untuk menghasilkan manusia pembelajar agar bisa beradaptasi kelak di kemudian hari. Learning to be maksudnya adalah untuk menjadi apa kita kelak di kemudian hari, dan untuk menjadi apa kita nanti maka kita harus belajar. Dan terakhir, learning to life maksudnya semua manusia itu berada pada tempat yang sama, pada bumi yang sama, dan hidup pada waktu yang sama. Artinya kita itu hidup bersama-sama. Nah, untuk itu kita mempersiapkan murid-murid kita supaya bisa menghadapi hidup bermasyarakat, beradaptasi kelak di kemudian hari. Jadi penjabaran 5 paradigma ini adalah penjabaran yang sangat dibutuhkan oleh murid-murid kita kelak di kemudian hari. Jadi murid-murid itu nanti kita persiapkan sebagai guru menjadi orang yang tangguh pada masanya. Nah, sekarang murid-murid kita menghadapi kodrat alam, di mana kodrat alam itu
siap dalam menghadapi kehidupan nantinya, baik itu keselamatan, kesehatan, setinggi-tingginya. Seperti dari teori dari Ki Hajar Dewantara. Lanjut, yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan unsur utama terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan. Nah, untuk menunjukkan disiplin positif ini berarti kita harus dari dalam diri kita menunjukkan disiplin diri. Apa itu untuk disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan kemerdekaan diri dalam konteks pendidikan agar dapat menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah mempunyai disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi itu pada karo semangat dalam diri untuk berbuat sesuatu. Dan apabila murid itu tidak memiliki motivasi dalam dirinya sendiri, maka kita memerlukan motivasi dari luar, itu motivasi eksternal. Disiplin positif ini didapat dari disiplin diri yang mana seseorang itu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri itu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai itu nanti menjadi suatu nilai-nilai yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi seseorang itu yang memiliki disiplin diri itu berarti memiliki rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya itu. Karena mereka berdasarkan tindakan yang berasal dari diri anak tersebut. Di sini contoh penerapan budaya positif yang ada di SD Negeri Semarang Kembaran dengan membudayakan sikap unggah-ungguh terhadap orang yang lebih tua atau unggah-ungguh dengan teman-temannya. Meskipun kita seperantara, tapi anak juga diajarkan untuk saling menghormati, menghargai. Dan selama di sini di SD Negeri Semarang Kembaran ini saya belum pernah menjumpai yang namanya anak berkelahi. Paling karena itu jatuh dan sebagainya, itu paling kejadian yang di sekolah. Tapi kalau berkelahi itu belum kita temukan. Nah, di sini saya juga memberikan foto-foto ya kegiatan anak dalam keseharian. Apabila ada bertemu dengan guru, mereka melakukan cium tangan. Nah ini juga turun dari kendaraan langsung disambut anak-anak untuk mencium tangan Pak Surono ini, sampai antusiasnya. Dan kalau anak-anak itu berjalan di depan guru, mereka menunduk. Dan demikian juga dari yang ini. Nah, itulah contoh-contoh perilaku anak dalam menerapkan unggah-ungguh. Karena kita ini tinggal di Jawa, tentu saja menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa. Nah, dan pada saat istirahat atau seringnya pagi hari ya, sebelum kita melakukan rutinitas pembacaan bersama, kita setelkan ini lagu unggah-ungguh. Mungkin Bapak Ibu yang belum besok lagu unggah-ungguh bisa saya setelkan, oke?
itu adalah sekelas tentang unggah-ungguh yang kita buat lagu, supaya dengan lagu itu kadang anak lebih paham dan lebih tertarik seperti itu. Nah, unggah-ungguh di sini memang sudah kami terapkan sejak Oktober kemarin, dan hasilnya yang tadi itu dalam foto tadi. Ini hasil dari apa yang sudah diterapkan di SD Negeri Semau Kembaran, dan kebetulan saya sudah menanyai guru kelas. Dari tiap kelasnya itu ada perubahan anak untuk menghormati gurunya. Kadang itu yang semula itu anak itu berbicara dengan guru kelas itu tidak menggunakan bahasa kromo, seperti temannya seperti itu. Kayak hai, Pak, Bu, seperti saenake sakjane dhewe gitu bahasa Indonesia. Tapi sekarang ya ada perubahan walaupun belum signifikan, tapi semua itu perlu proses gitu. Perlu proses dari sedikit insya Allah nanti menjadikan anak-anak tahu yang namanya bersikap dan berperilaku sesuai dengan undang-undang adat Jawa. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia yang nomor 3. Ya, menurut Diana Gosni itu untuk motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang murid itu berperilaku seperti itu, ya, itu tujuan utamanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya manakala anak mengerjakan ulangan, ngakunya tidak nyontek, ternyata nyontek. Nah, kalau ditanya secara jujur, tentu saja murid itu nanti akan mendapat hukuman, tapi bukan berarti hukumannya itu langsung keras, itu nggak mungkin dengan dengan marahan. Nah, takutnya murid seperti itu. Yang kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti ini contohnya, apabila murid itu melakukan resik-resik lainnya sudah pulang, dia itu bersih-bersih kelas gitu. Dia tuh pengennya gurunya itu memuji dia, kok sedap dan sebagainya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan itu belum berarti hanya uang, ya, belum berarti hanya uang saja, tetapi juga ucapan. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi murid itu menghargai dirinya sendiri, tahu konsekuensinya kalau melanggar seperti ini. Nah, karena tahu, maka murid tidak akan melanggar. Dia menyadari adanya nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai supaya tidak pemahaman kita bahwa yang harus kita tanamkan kepada murid itu adalah yang opsi nomor 3 ini. Jadi dengan kesadaran diri sendiri, murid akan sadar tingkah lakunya dan bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang memang benar-benar pelanggaran, menghindari pelanggaran dengan kesadaran dirinya, bukan dengan perintah atau dengan permintaan, tapi dengan sadar diri murid itu tidak melakukan pelanggaran karena mereka percaya nilai-nilai yang ada, nilai-nilai kebajikan. Motivasi tidak akan berpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Nah ini, dan yang nomor 3 tadi itu, jadi mereka murid itu melakukan percaya diri dengan tidak melakukan nilai-nilai yang nomor 3 ini, menghargai di sini dengan nilai yang mereka percaya itu, tapi mereka itu termotivasi tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Dengan kesadaran tinggi melakukan suatu tindakan yang tidak melanggar, dan murid akan tetap berperilaku
dipahami. Maka pikirannya itu kan kadang tidak harus kita perintah, murid itu secara sadar melakukan yang menjadi kewajibannya mereka. Itulah yang kita cari saat ini. Karena selama ini banyak kita temui murid itu berangkat kita perintah baru melaksanakan. Banyak sekali yang kita temui seperti itu. Tapi dengan adanya yang poin 3 tadi ini, diharapkan murid itu sudah tahu akan dirinya, akan tahu yang namanya nilai-nilai yang mereka percaya supaya tidak melanggar. Nah, yang keempat adalah kebutuhan dasar. Di sini kebutuhan ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun dan kekuasaan, power. Nah, di sini ada contoh-contoh kegiatan yang dilakukan anak-anak. Ya, ini saya foto. Ini ada kegiatan pada saat anak bermain, anak melaksanakan ibadah sholat zuhur, dan karena saya ini tidak mempunyai kelas, maka saya hanya bisa membina anak itu secara umum. Biasanya pada saat upacara atau pada saat apel pagi, misalnya itu. Karena saya tidak mempunyai kelas. Kalaupun ada anak yang bermasalah, baru nanti anak tersebut dihadapkan kepada saya untuk menguraikan permasalahan sebenarnya itu apa. Itu kalau sudah ditegur sama guru kelasnya tidak mempan, baru ke saya. Kasus kemarin itu ada anak yang melakukan perbuatan yang melanggar, tapi tidak sengaja sebenarnya itu. Tapi tetap kita beri penjelasan atau beri pengarahan supaya tidak terjadi lagi. Pemahaman kebutuhan dasar itu seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya itu memiliki tujuan. Jadi seperti tadi perilaku itu anak adalah motivasi, kan? Nah, di sini murid mempunyai perilaku itu pasti memiliki tujuan tertentu. Contohnya kebutuhan bertahan hidup. Tidak hanya murid ya, untuk membutuhkan kita sebagai dewasa pun juga demikian. Kita membutuhkan kebutuhan bertahan hidup seperti rumah, makan, pakaian. Kalau kita tidak berpakaian bagaimana? Jadi semua itu wajib yang harus dimiliki oleh kita. Kemudian ini juga masuk seks sebagai bagian dari proses reproduksi, itu termasuk juga kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya adalah kesenangan, fun. Kesenangan di sini kebutuhan akan kesenangan, mencari kesenangan. Kalau murid mencari kesenangan dengan bermain, tertawa, atau mengikuti ekstrakurikuler yang disenangi anak, itu termasuk kesenangan anak. Ini alhamdulillah untuk SD Semarang Kembaran itu kita memiliki ekstra banyak ya, seperti gambeng, terus seni tari sekarang dilaksanakan ekstra seni tari di kelas 1, terus rebana, pencak silat, semua tersalurkan di situ untuk SD Negeri Semarang Kembaran. Selanjutnya adalah cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini dibutuhkan untuk berinteraksi baik dalam keluarga ataupun dalam hidup bermasyarakat. Karena kita memang butuh orang lain. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan orang lain. Kebutuhan menerima dan memberi kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi seperti kalau
menjadi bagian untuk dihargai dalam suatu organisasi atau kelompok yang lainnya. Selanjutnya adalah kebutuhan anak. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, maksudnya di sini kita itu melakukan sesuatu, tentu saja apa yang kita lakukan itu sesuatu tersebut itu kita lebih mampu lebih mampu dari yang lain, gitu. Lebih mampu daripada yang lain dengan menunjukkan prestasi. Bagaimana saya harus melakukan sesuatu untuk dihargai? Prestasi apa yang harus saya lakukan untuk bisa dihargai? Seperti itu. Itu penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan diri. Kalau seandainya punya bakat bermain piano contohnya, itu kan diakui oleh masyarakat luas, saya itu bisa bermain piano, keterampilan. Kemudian kebebasan itu adalah bebas, tapi akan kemandirian, kebutuhan akan kemandirian, otonomi memiliki pilihan dan mampu mengendalikan diri. Nah, kebebasan itu bukan berarti sebebas-bebasnya ya Bapak Ibu. Kebebasan itu yang terarah. Kalau murid memang sekarang itu dalam kurikulum Merdeka itu anak diberi kebebasan untuk melakukan atau menentukan apa yang diinginkan anak. Contohnya dalam pembelajaran berdiferensi. Jadi anak itu kita memiliki kemampuan, dan kita sebagai guru tanda kemampuan apa yang dimiliki anak. Bukan berarti 32 anak kebutuhan yang kita siapkan 32 anak, tidak. Tetapi kebutuhan anak itu yang dimaksud adalah ada poin-poinnya, seperti bagaimana anak belajar lebih mampu dalam melihat poster atau melihat gambar bercerita atau dengan audio. Nah, seperti itu kita memenuhi kebutuhan anak seperti itu. Jadi tidak semuanya kebutuhan anak 32 anak kita harus penuhi, tapi kita kelompok-kelompokkan. Itu namanya berdiferensi dalam proses pembelajaran. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya dilakukan mereka itu gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau ada anak yang di dalam sekolah itu sepertinya kurang mendapatkan perhatian atau mencari perhatian seperti di kelas 3 ya, Mas Denis, itu mungkin dia kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, di mana anak tersebut memang agak kurang dalam arti penangkapan, dalam arti juga sering mendekati nguyel-nguyel guru gitu loh. Itu apa namanya itu? Nah, itu termasuk sesuatu hal yang kita pertanyakan. Saya kemarin berkunjung ke rumahnya sama Pak Bayu selaku wali kelasnya, yaitu menanyakan si Denis itu kok seperti itu, intinya seperti itu lah. Ya, itu termasuk kebutuhan dasarnya belum terpenuhi semua. Ya. Lanjut, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, yaitu pendekatan yang menciptakan disiplin positif. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu posisi penghukum, posisi pembuat orang merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, posisi penghukum
itu contohnya adalah kita memberikan hukuman, baik hukuman fisik maupun verbal, karena anak tersebut bersalah, langsung ujug-ujug dihukum begitu. Itu sebenarnya tidak tepat, karena akan terbawa sampai anak dewasa memorinya. Kalau anak SD itu memorinya tajam sekali. Jadi suatu kejadian yang tidak mengenakan terutama itu tidak bisa langsung hilang saat itu, tapi selalu teringat terus sampai mereka dewasa. Maka dari itu dengan kurikulum ini, kurikulum Merdeka, jadi untuk penghukum ini tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan. Yang kemudian posisi pembuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya guru akan bersuara lembah lembut kalau menghadapi kalau kita menghadapi posisikan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Tetapi akhirnya menekan anak tersebut. Akhirnya anak tersebut merasa bersalah sekali, merasa takut dan karena ada tekanan dari guru tersebut. Kadang anak itu kalau namanya ditekan atau kalau kita sebagai pembuat anak merasa bersalah, itu anak tersebut melampiaskannya kepada yang tidak diketahui guru. Contohnya karena norek-norek kertas atau norek-norek dinding atau ngunyel-ngunyel kertas itu loh. Nah itu karena anak kecewa merasa bersalah juga karena sudah ditekan oleh guru. Rasa bersalah ini, nah ini untuk posisi membuat orang merasa bersalah untuk guru memang sudah kurang tepat, sehingga merasa anak tidak nyaman. Dan di samping itu juga rendah diri. Untuk membangkitkan anak itu sulit. Kalau sudah rendah diri, membangkitkannya sulit untuk memotivasinya, karena sudah dicap oleh guru tersebut, anak tersebut tidak benar. Jadi kita memang harus berempati, menyelami perasaan anak. Jadi kita tidak bisa memperlakukan anak itu semua sama, tidak bisa. Karena latar belakang anak itu berbeda-beda. Mungkin dari keluarga yang penuh kasih sayang, ada yang kurang kasih sayang. Lah, itu anak itu tercermin pada saat di sekolahan. Jadi kalau anak melakukan berbuat salah, itu jangan disamaratakan harus dihukum semua, tidak. Oke. Kemudian posisi teman. Nah, dalam posisi teman ini, guru tidak akan menyakiti murid, tapi guru itu melakukan pendekatan seperti teman dengan murid, tertawa, bersedih, seperti teman lah. Kalau saya dengan Bu Titi kayak berteman seperti itu, tetapi ini ada yang negatifnya. Apabila murid mengalami sesuatu, nah itu tergantung sama guru tersebut. Begitu. Itu posisi sebagai teman. Tergantung sama guru tersebut karena sudah terbiasa sama guru itu diladeni sama guru, kita bercanda, ketawa bersama. Kalau gurunya tidak ada masalah, dia bingung. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah posisi pemantau atau mengawasi. Di sini guru tidak melakukan suatu hukuman ataupun perbuatan yang membuat anak jera, tidak. Tetapi di sini guru hanya mengawasi saja dan memberi pernyataan kalau ini kamu bersalah. Konsekuensinya seperti ini, itu saja. Berarti tidak membuat anak itu untuk melakukan sesuatu untuk merubah dirinya, malah justru inilah yang nantinya bisa dilakukan anak berulang kali terus gitu, karena tidak ada kesadaran diri atau efek jera pada anak. Hanya ditegur saja, tahu konsekuensinya seperti ini ya sudah. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer di sini
Saya akan menunjukkan ini berupa gambar ya, foto. Ini ada kejadian di SD Negeri Semau Kembaran. Yang pertama, ini ada anak yang namanya Rizky mengganggu teman wanita, mengolok-olok karena teman tersebut dalam pelajaran itu kurang bisa mengikuti. Ini terus guru kelas 6 juga sudah sering mengingatkan. Terus kemarin saya minta untuk Rizky menghadap saya selaku kepala sekolah, dan disinilah saya menanyakan mengapa kamu mengganggu dan seterusnya. Nanti pada segitiga restitusi nanti saya akan setelkan video tentang ini, tentang si Rizky yang mengganggu temannya sampai temannya itu menangis diolok-olok si Rizky karena belum bisa mengikuti pelajaran. Terus yang kedua di sini adalah Farid kelas 3 yang memecahkan kaca jendela kelas 3. Nah, Farid ini juga tidak sengaja ya ini bermain di dalam kelas padahal waktu istirahat. Kurang tahu kok bisa kaca itu bisa pecah. Nah, untung saja tidak mengenai teman-temannya. Kemudian Pak Bayu selaku wali kelas 3 berbicara sama saya untuk menghadapi anak yang namanya itu bagaimana. Terus kemudian si Farid saya panggil untuk menghadap saya. Yang nanti video yang saya tampilkan adalah si Rizky, tapi yang Farid ini tidak saya tampilkan. Sebenarnya juga ada videonya, mengingat tempatnya juga sudah cukuplah satu saja mewakili. Ini juga saya arahkan, bukan saya arahkan ya, saya giring mengaku kesalahannya bagaimana, validasinya gimana. Terus kemudian si Farid itu juga mengungkapkan solusi dari apa yang Farid lakukan. Terus saya giring ke situ. Jadi alhamdulillah sekarang itu anaknya tidak seperti yang patuh lah. Dulunya seperti kemarin itu jarang keluar kalau istirahat di dalam kelas. Harusnya kan istirahat di dalam kelas untuk sirkulasi udara gitu ya. Harusnya di luar kelas semua, terus makan, barang duduk. Dan itu budaya seperti itu masih kita harus dibelikan lagi ke anak-anak. Tadi sudah dari keyakinan kelas. Di sini saya akan menjelaskan keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas itu adalah kesepakatan di kelas, ya. Seperti kelas 4 kemarin juga membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan anak-anak diminta untuk untuk mengutarakan kira-kira apa saja yang perlu disepakati bersama dengan harapan anak-anak tidak melanggar dari kesepakatan bersama itu. Itu namanya keyakinan kelas. Ya, kalau saya kan tidak punya kelas, paling ya sama dulu kesepakatan itu secara menyeluruh waktu upacara saya meminta anak-anak untuk mematuhi peraturan baik itu di sekolah ataupun di jalan raya. Kemarin saya mendatangkan Pak Polisi itu, karena ada fotonya lagi, tidak jelaskan tadi. Pak Polisi juga untuk pembinaan kepada anak-anak supaya anak-anak itu tertib di jalan raya. Karena SD Semau Kembaran itu depannya itu kan jalan besar, banyak sekali lalu lalang kendaraan dan jalannya itu mulus, sehingga kalau banter-banteran itu enak gitu loh. Nah, mau dibuat polisi tidur katanya nggak boleh. Ya sudah, alhamdulillah kemarin saya meminta ke Disdinhub itu Trikelkon. Nah itu dari Dinhub itu. Terus tapi yang ambil ya, artinya saya mengajukan surat untuk meminta Trikelkon
itu alhamdulillah disetujui dan sekarang bermanfaat sekali development itu untuk supaya jalan yang lalu lintas kendaraan yang melewati SD Semau Kembaran itu tidak cepat-cepatan lah karena ada development. Itu digunakan manakala pada pagi hari kata di situ developmentnya. Terus kemudian kalau sudah pulang sekolah ya dipinggirkan supaya nanti kalau sore atau malam ada kendaraan tidak mengganggu. Jadi development itu digunakan manakala pada saat sekolah. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan itu konkret. Keyakinan kelas ini kan berdasarkan kesepakatan anak-anak di kelas tersebut. Nah, kalau tidak mematuhi peraturan keyakinan kelas, peraturan yang disepakati itu tadi, itu anak merasa bersalah dan sebagainya karena sudah membuat peraturan tersebut bersama-sama. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Maksud dari pernyataan universal itu diakui kalau peraturan keputusan tersebut itu baik gitu. Jadi pernyataan yang universal itu, jadi keputusan yang diambil anak-anak itu baik. Contohnya namanya datang jam 7 kurang seperempat sudah sampai di sekolahan. Terus kemudian jam 7 dengan sadar anak yang bertugas untuk mengaji bersama itu sudah ke kantor. Itu keyakinan kelas. Terus keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif, kata-katanya maksudnya. Jadi menghindari kata tidak, bukan, jangan. Kemudian hendaknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan ini di kelas 4, guru kelas 4 membuat keyakinan kelas dalam bentuk uraian-uraian ini. Ini adalah yang membuat anak-anak. Kemudian sama guru kelas 4 dipajang supaya anak paham, anak tahu kalau seandainya mau melanggar, melihat itu tidak jadi melanggar karena itu adalah kesepakatan. Keyakinan kelas sebaiknya itu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Maksudnya kalau dalam kelas, di dalam kelas, di di halaman itu juga menyesuaikan kayak gitu. Kalau di sekolah keyakinannya bukan keyakinan kelas tapi keyakinan sekolah dengan adanya tata tertib itu ada 5S. Nah itu. Ini yang saya bahas adalah keyakinan kelas ya. Terus kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Nah itu sudah dilaksanakan oleh guru kelas 4. Tadi yang membuat keyakinan kelas itu adalah anak-anak berdasarkan surah pendapat anak-anak tersebut, anak-anak di kelas 4. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada yang ada 3 ya. Namanya segitiga jadi ada 3 yang perlu dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan anak. Dalam menyelesaikan permasalahan anak kita menggunakan segitiga restitusi ini dengan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh menstabilkan identitas seperti semua orang kalimat dalam bentuk kalimat semua orang itu pernah berbuat salah. Nah, tentunya kamu juga pernah berbuat salah. Itu menstabilkan identitas. Kayak seperti tadi si Rizky yang menggoda temannya, mengganggu temannya itu dengan mengolok. Nah, saya meminta Rizky untuk sebelum meminta saya menyampaikan ke Rizky semua orang itu tidak semua orang itu tentunya punya salah dan sebagainya. Terus kemudian si Rizky mengakui kesalahannya.
terjadi. Contohnya di sini dalam segitiga restitusi ini ada kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, melakukan perbuatan, ya. Kalau yang tadi sudah setiap orang mempunyai salah, tidak hanya kamu saja, ini identitas. Kemudian kalau yang validasi, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan seperti itu. Terus kemudian menanyakan keyakinan, itu tentu yang kamu yang ingin lakukan apa dengan kejadian seperti itu. Jadi anak di sini tuh diminta untuk melakukan atau untuk memecahkan sendiri permasalahannya apa. Jadi meskipun itu dibimbing oleh guru, tapi anak di sini menentukan sendiri apa yang dilakukan akibat dari permasalahan yang dihadapi dengan kesadarannya diri anak tersebut. Jadi tidak guru kamu seperti ini, kamu seperti itu, tidak. Tapi anak sendiri yang menentukan apa yang akan dilakukan dengan kasus masalah atau masalah yang dihadapi anak tersebut. Nah, pemahaman ya, ini untuk identifikasi tadi masalah, mengubah identifikasi anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini. Yang kedua, memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari validasi sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terus yang ketiga adalah anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini keyakinannya. Jadi anak tersebutlah yang menentukan apa yang dilakukan karena kesalahannya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan video di mana si Rizky melakukan kesalahan dan saya panggil untuk menghadap di kantor untuk penegasan saja apakah benar Rizky tersebut melakukan kesalahan dengan membuat temannya menangis. Kamu tahu alasannya kenapa ibu panggil ke sini? Akhir-akhir ini ibu perhatikan
bagus. Ibu harapkan mulai hari ini dalam bergaul dengan semua teman harus punya sikap saling menghormati dan saling menghargai agar tercipta suasana keharmonisan dalam pergaulan. Dan apabila ada temanmu yang mengalami kesulitan dalam pelajaran, kamu bantu sesuai dengan kemampuan agar temanmu bisa dan tidak ketinggalan pelajaran. Baik, nah sekarang kamu dapat kembali ke kelas. Itu adalah penerapan segitiga restitusi yang mana si Rizky membantu temannya hingga membuat temannya menangis. Nah, bila kita itu menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka dan mandiri bertanggung jawab, maka alangkah baiknya dalam memecahkan masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Walaupun tidak semua permasalahan itu menggunakan segitiga restitusi, tapi sepertinya dalam penyelesaian menggunakan segitiga restitusi itu akan mengena ke anak dan anak tidak akan melakukan perbuatan mengulangi lagi perbuatannya itu karena sudah sadar, dirinya itu sudah sadar kalau dirinya itu memang bersalah. Malah justru akan membantu temannya apabila mengalami kesulitan seperti Rizky tadi. Terus selanjutnya dengan menggunakan segitiga restitusi menjadikan murid sebagai manajer. Sebagai manajer tujuannya untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain dan menekannya pada kolaborasi, di mana kolaborasi antara guru dengan murid dalam bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Itu perlu adanya kolaborasi. Tapi berarti di sini bukan berarti sebagai teman ya, tapi tetap memposisikan murid itu sebagai manajer pada dirinya sendiri, atas dirinya sendiri. Dan ini testimoni yang dilakukan oleh Rizky, itu dia sadar akan kesalahannya dan dia akan bertanggung jawab atas apa kesalahannya itu, seperti video tadi, dengan meminta maaf kepada si Sekar dan akan membantu Sekar dalam belajar. Itu saja paparan materi dari saya. Tentu saja ada kekurangannya, saya mohon masukannya, bimbingannya dari arah manapun juga untuk menjadikan sempurna apa yang menjadi aksi nyata saya. Untuk pembawa acara mungkin langsung saja sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Saya yang ingin bertanya kemudian ini begini, penjelasan tadi ada fungsi kita sebagai teman gitu ya. Saya kok rada-rada takut terkait tadi contoh yang diberikan oleh Bu Supri, katanya anak itu semacam menghendaki adanya perhatian yang lebih dari guru. Nah, ketakutan saya ketika dia tidak ada guru itu dia akan kecewa. Yon iyo Pak Surono, Pak Ari, Bu Widya berdua seperti itu tadi. Nah kalau tidak, nah sekarang bagaimana ya Bu kira-kira untuk penyelesaian terhadap yang itu tadi?
itu. Dan untuk menghadapi si Denis, kita tidak bisa menyamakan dengan yang lainnya karena dia mempunyai kebutuhan khusus, dan kita juga harus masuk ke dalam dirinya apa yang diinginkan Denis gitu. Kalau maksudnya kalau tidak di SD Semanggulan gimana, karena dia itu kan haknya dia belajar, maka guru ya tidak hanya wali kelas itu ya berusaha bagaimana supaya Denis itu pemikirannya itu supaya lebih ya paling tidak sama dengan teman-temannya. Itu yang kekurangannya si Denis itu Bu, dalam hal pola pemikirannya gitu. Ya. Dan orang tuanya itu juga menyadari akan hal itu. Jadi kemarin Bu saya berkunjung Bu ke rumah Denis, ya itu pada saat jam tidur itu orang tuanya itu membacakan suatu cerita ke Denis dan dua adiknya. Kalau adiknya yang kecil kan belum bisa mengutarakan lebih gitu kan Bu. Tapi adiknya yang satu yang nomor 2, adiknya Denis Paslah itu bisa menyampaikan apa yang diceritakan oleh ibunya. Si Denis hanya gini saja, diam sambil melihat atas gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau si Denis itu untuk di sekolah negeri harus ada kekurangan sebenarnya, tapi namanya anak kebutuhannya kita harus penuhi, dan namanya pendidikan wajib kita penuhi itulah itu. Itu memang harusnya kalau si Denis menurut saya pribadi, karena mendengar dari orang tuanya seperti itu ya di SRB lah. Meskipun seperti kadang dia ya seperti anak lainnya bermain, berlari, sebenarnya bisa membaca Bu. Apa Denis itu kebetulan yang terdata pada ATS? Kalau itu masalah data itu kemarin kayaknya kelurahan yang mendata kayaknya, tapi saya belum paham, belum tahu apakah masuk data ATS. Ya sudah, berarti pengertian saya mungkin ada kecenderungan sama. Iya. Dengan yang ada. Jadi terima kasih. Iya, sama-sama. Itu memang Bu, pekerjaan kami itu saya terus terang itu pertama Bu. Yang kedua adalah ada anak yang tidak mau sekolah. Sudah berapa tahun ya Mas? 2 tahun Bu. Padahal itu 3 tahun gitu. 1 tahunnya di SD Bayu. Gitu ya. Ya sudah, sesuai dengan diseminasi ibu bahwa budaya positif itu ada di sekolah. Ya, tapi yang kemarin ini permintaan dari kelurahan suruh melakukan pendekatan dengan yang anak tadi yang tidak mau masuk sekolah. Sebenarnya itu ya, pada saat saya sama Mbak Atika berkunjung ke taksiah perwakilan kami guru-guru, karena ada orang tua kelas 6 bapaknya meninggal, kami keluarga sama Mbak Atika ke sana. Nah pada saat itu pulang saya nggak tahu kalau itu si Bambang, namanya Bambang. Kalau Bambang, saya langsung dekati, tapi memang sudah saya dekati, berhubung saya juga mendekatinya nggak terlalu lama gitu loh Bu. Saya juga keburu-buru kan hari Jumat dia itu ya, terburu-buru mempersiapkan Jumatan, jadi saya tidak begitu lama mendekati Bambang. Padahal saya menunggu ibunya agak lama di situ ya Mbak Tika ya. Kalau itu tahu Bambang, pada saat saya menunggu ibunya, saya mau bicara sebenarnya. Tahunya pada saat pulang Bu, kalau itu si Bambang. Tetapi pada saat itu saya sudah ngelus-ngelus kepalanya, pinter ya, sekolah dan sebagainya, memberi motivasi. Dianya enggak Bu, enggak. Ada bapak siapa itu? Amalnya apa ya? Yang orang tua itu, tetangganya ya, itu juga memberi sport. Dia keras bukunya nonton gitu. Tapi lainnya hari tidak berangkat. Seperti itu. Dan pernah Ibu Supre itu berkunjung ke rumahnya, versi Bu Supre itu langsung lari. Mungkin teman itu tidak tahu kalau saya guru SD Semanggulan, makanya bermain di situ saja tidak apa. Tapi kalau tahu, kalau sambil menunggu ibunya dari warung kan ibunya ke
kelurahan karena memang permintaan dari kelurahan untuk mendata anak yang tidak mau sekolah. Mungkin ada teman yang lain, silakan. Posisi kontrol sebagai manajer itu berlaku hanya bagi guru atau murid juga. Terus mengolah demikian. Sebentar saya tunjukkan. Terima kasih Mbak Nabila. Jadi yang namanya manajer itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Seperti kita guru bisa mengontrol dirinya sendiri, baik itu emosi ataupun dari segi sosial itu. Demikian juga diharapkan anak-anak seperti itu, tidak hanya guru. Dengan adanya manajer, anak sebagai manajer itu, jadi anak itu tahu tanpa disuruh, tanpa diberi motivasi orang lain, itu tahu akan apa yang akan dilakukannya. Sadar. Dengan kesadaran anak tersebut, sehingga anak bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Jadi manajer di sini dalam arti luas bisa guru dan bisa anak. Jadi untuk menerapkannya ke anak itu memang kita harus memberikan arahan dengan pertanyaan. Bukan kamu harus seperti ini, kamu harus tidak. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu bisa mencari solusi. Contohnya dalam segi diskusi itu tadi, mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Solusinya apa? Oh seperti ini. Gitu. Guru hanya mengatakan sanggup kamu melakukan seperti itu, gitu kan? Anak kan sanggup. Gitu. Berarti kan anak sendiri sadar akan dirinya untuk memutuskan atau melakukan sesuatu yang kira-kira pelanggaran akan dirinya itu bisa diselesaikan oleh anak dengan arahan dari guru. Jadi memang harus ada waktu tertentu untuk memberi menanyai anak. Tidak kita bisa sama ratakan secara klasikal tidak. Jadi anak yang kira-kira punya salah saja kita ajak bicara bagaimana solusinya. Seperti tadi Rizky yang mengganggu seperti itu, terus akhirnya Rizky bisa menyelesaikan sendiri masalahnya, menyelesaikan sendiri. Oh itu termasuk bisa menjadi mengontrol dirinya untuk melakukan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu Bu Atika. Mungkin ada yang lain, kalau tidak ada saya jelaskan. Pak Ali, mungkin ada tambahan dari Pak Ali, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya untuk menjelaskan bagaimana penyampaian dalam aksi nyata saya. Tentu saja saya banyak sekali kekurangan di sana sini, karena manusia itu tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Dan kadang pemikiran saya dengan apa yang dibicarakan kadang tidak sama. Itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti yang diinginkan akan sekalian Bu Heni, tidak ada gading yang tak retak. Seperti itulah saya, tidak ada kesempurnaan pada diri saya. Untuk itu dengan setulus-tulusnya hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih peran serta Bapak Ibu semua. Saya akhiri.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawab tadi sudah masuk pada acara yang kelima, acara lain-lain. Kita lanjutkan acara yang keenam. Acara yang keenam yaitu penutup. Demikianlah acara diseminasi budaya positif dalam aksi nyata oleh Ibu Meda Anjala PSPD NPD. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Meda tersayang, tadi aku sudah melihat paparan Ibu, bagaimana Ibu mendiseminasikan perilaku baik. Sungguh, aku merasa tersanjung sebagai pengawas diundang, itu yang pertama. Yang kedua, Ibu telah mempersiapkan materi dengan baik, sehingga ada beberapa peserta yang berasal dari paguyuban itu sangat merasa tersanjung pula mendapatkan sesuatu dari sekolah. Dan yang ketiga, materi memang tepat diberikan saat ini terkait dengan memang kebutuhan. Karena yang namanya punishment, hukuman, yang bagaimana sehingga kita punya yang paling top yaitu yang bernuansa manajer, tidak membebani, tidak menakuti dan seterusnya. Untuk itu Bu Meda, aksi nyata yang sudah saya lihat is the best. Lanjut, aksi nyata berikutnya jangan lupakan saya, undang saya, karena saya akan memotivasi diri saya dan akan memotivasi Ibu dan teman-teman sebagai calon guru penggerak dan yang akan mendapatkan diseminasi dari Ibu. Sementara itu, ketemu di aksi-aksi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.